Halo semuanya, di sini saya ingin berbagi atau sharing tentang cara membuat footnote atau catatan kaki, baik itu di skripsi, artikel ataupun makalah. Oke, di sini ada salah satu permintaan atau request dari salah satu subscriber. Nah, seperti ini teman-teman. Gimana cara membuat catatan kaki yang baik, Bang? Mohon tutorialnya. Oke, kedua, cara membuat footnote atau catatan kaki yang benar gimana, Bang? Oke, di sini saya akan coba berbagi tips tutorial cara membuat catatan kaki yang baik dan benar. Oke, langsung saja. Nah, sebelum kita membuat catatan kaki, ada beberapa poin yang harus kita ketahui. Nah, di sini cara penulisan catatan kaki yang baik dan benar. Nah, ada 4 poin sumber dari catatan kaki yang mana nantinya kita akan langsung praktek membuat catatan kaki dengan ke-4 poin ini. Oke, langsung saja. Silakan teman-teman buka artikel, makalah ataupun tugas teman-teman yang ingin teman-teman beri catatan kakinya. Nah, seperti ini. Nah, sebelumnya bagaimana caranya memunculkan atau membuat catatan kaki tersebut? Nah, itu poin pertama. Nah, cara memunculkan atau cara membuat catatan kaki yaitu dengan cara di sini kita pergi ke menu reference. Nah, kita klik reference. Nah, di sana ada menu insert footnote. Sebelum kita memilih footnote ini, kita harus memposisikan kursor terlebih dahulu di mana catatan kaki yang ingin kita posisikan, seperti itu. Nah, biasanya catatan kaki tersebut berada di posisi ujung paragraf. Misalnya di sini paragraf 1. Nah, kita akan membuat catatan kaki di ujung paragraf ini. Paragraf 1. Kita posisikan kursor di sini. Lalu kita langsung klik menu footnote yang berada di menu tool reference ini, teman-teman. Nah, oke, sebelum kita mengklik, di sana ada keterangan. Kita juga bisa secara langsung kita tekan tombol alat Ctrl F di keyboard atau kita juga bisa langsung klik di sini. Nah, secara otomatis kursor akan berada di bawah halaman catatan kaki ini, teman-teman. Sebelumnya kita coba cek terlebih dahulu, scroll ke atas nomor yang berada di paragraf pertama tadi. Nah, ini teman-teman, ini nomor yang pertama, catatan kaki nomor yang pertama. Nah, di sini kita langsung praktek mengacu ke 4 poin ini, teman-teman. Nah, misal jika catatan kaki tersebut bersumber dari buku, maka cara penulisan catatan kakinya seperti ini, teman-teman. Nama penulis, judul buku, kota, penerbit, tahun, dan nomor halaman. Oke, kita langsung praktek. Oke, nama penulis misalnya Nojilende. Ini sebagai contoh, teman-teman. Silakan teman-teman tulis catatan kaki sesuai dengan sumber buku. Nama penulis misalnya di sini Nojilende, cara penulisannya kita mengacu di sini, teman-teman. Nama penulis, judul buku. Nah, di sini judul buku itu italic atau miring. Oke, misalnya judul buku runtuhnya kekuasaan Islam di Spanyol, misalnya. Runtuhnya kekuasaan Islam di Spanyol. Nah, ini contoh judul buku, Nah, di sini kita blok judul buku ini, lalu kita pergi ke home.
kita pilih italic sehingga judul buku ini miring sesuai dengan dicontoh. Lanjut, buka kurung, kota, misalnya Banda Aceh. Aceh misalnya, titik 2, sesuai di sini. Penerbit, nah di sini penerbit buku, misalnya Noji Press. Nah di sini silakan teman-teman masukkan catatan kaki sesuai sumber buku teman-teman. Noji Press ini sebagai contoh, koma, tahun, misalnya tahun 2007, tutup kurung, koma, halaman, koma, misalnya halaman 200, misalnya 200 titik. Nah seperti inilah teman-teman cara penulisan catatan kaki bersumber dari buku. Nah ini poin pertama. Poin yang kedua, catatan kaki bersumber dari wawancara. Oke, langsung saja. Nah tadinya ini paragraf pertama, poin 1. Selanjutnya paragraf yang kedua. Nah kita posisikan kursor di ujung paragraf. Nantinya di sini kita akan memberi catatan kaki yang kedua. Kita pilih menu tool reference, insert footnote. Nah secara otomatis kursor berada di bawah halaman catatan kaki. Poin pertama tadi, catatan kaki berasal dari buku. Poin yang kedua, misalnya catatan kaki berasal dari wawancara. Nah di sini kita tulis wawancara dengan siapa, seperti itu. Contoh, kita tulis terlebih dahulu wawancara. Di sini kita perkecil. Dengan, nah kita tulis seperti ini teman-teman. Jika catatan kaki bersumber dari wawancara. Wawancara dengan misalnya Bapak Nojilendi. Ini sebagai contoh. Setelah itu koma, tanggal. Silakan teman-teman ketik seperti ini, tanggal. Nah silakan teman-teman masukkan tanggal di hari teman-teman wawancara, misalnya tanggal 12 Oktober 2021 misalnya. Nah tempatnya di mana? Misalnya teman-teman wawancara tempatnya di Kota Padang, di Pasaraya, Sumatera Barat misalnya. Nah seperti ini teman-teman. Nah di sini perbedaannya, jika catatan kaki berasal dari wawancara, maka cara penulisan catatan kakinya seperti ini teman-teman. Teman-teman wawancara itu dengan siapa, tanggal teman-teman wawancara, tahun, dan posisi teman-teman wawancara itu di mana, seperti itu. Oke, ini poin yang kedua. Oke, poin yang ketiga berasal dari jurnal. Misalnya, jika catatan kaki teman-teman itu berasal dari jurnal, maka cara penulisannya seperti ini teman-teman. Oke, kita langsung praktek. Nah, di sini paragraf kedua, nomor 2. Lanjut, nantinya kita akan memberi catatan kaki selanjutnya di paragraf 3. Oke, jangan lupa kita posisikan kursor di akhir paragraf seperti ini teman-teman. Langsung masih di menu reference, kita klik footnote di sini, atau secara singkat kita bisa langsung tekan tombol alat Ctrl F di keyboard. Nah, sehingga secara otomatis kursor berada di bawah halaman catatan kaki ini. Sini teman-teman, 3. Oke, langsung saja. Misal, poin yang ketiga ini catatan kaki berasal dari artikel atau jurnal. Nah, cara penulisannya seperti ini teman-teman.
Oke, kita langsung praktek. Nama penulis, misalnya nama penulis Noji Lendi, ini sebagai contoh. Setelah itu koma, sini koma, spasi, tanda petik, judul artikel. Dan di sini judul artikelnya tentang apa? Misalnya sebagai contoh, budaya disiplin dalam membentuk karakter siswa misalnya. Kita klik budaya disiplin dalam membentuk karakter siswa, tanda petik, koma, dalam nama jurnal. Kita tulis dalam nama jurnal ini misalnya Education of Islamic School misalnya. Kita tulis. Nah, huruf italik, bahasa Inggris huruf italik, Education of Islamic School, seperti itu, koma, spasi, buka kurung, kota, misalnya kota Bengkulu, kota Bengkulu, titik 2, sini, penerbit, misalnya Noji Press misalnya, ini sebagai contoh, Noji Press, koma, tahun 2017 sebagai contoh, tutup kurung, koma, halaman, titik, misalnya 20. Nah, seperti ini teman-teman, jika catatan kakinya berasal dari artikel atau jurnal. Cara penulisannya seperti ini. Oke, next, lanjut. Poin yang terakhir yaitu jika catatan kakinya berasal dari skripsi atau tesis, maka cara penulisannya seperti ini teman-teman. Oke, di sini kita buat halaman baru. Di sini misalnya kita langsung klik footnote. Nah, secara otomatis kursor berada di bawah halaman catatan kaki ini. Oke, langsung saja. Nama misalnya Taufik Hidayat, koma, judul, tanda petik, misalnya judul Al-Quran Hadis misalnya, Al-Quran Hadis, petik, nah setelah judul, koma, spasi, kearsipan fakultas. Nah, di sini kita tulis kearsipan fakultas, kearsipan fakultas. Nah, di sini silakan teman-teman masukkan fakultas apa. Misalnya kearsipan fakultas ilmu budaya misalnya, koma, universitas. Nah, universitas misalnya Universitas Indonesia. Kita perkecil terlebih dahulu, Universitas Indonesia, koma, tahun 2020 misalnya, koma, halaman, titik, 200. Ini sebagai contoh. Nah, seperti inilah contohnya teman-teman, cara membuat catatan kaki atau footnote dengan baik dan benar. Nah, kita coba lihat dulu. Nah, poin pertama tadi, jika catatan kaki bersumber dari buku, maka cara penulisannya seperti ini teman-teman. Judul buku itu harus italik atau miring seperti ini. Yang kedua, catatan kaki berasal dari wawancara. Cara penulisannya seperti ini teman-teman.
Oke. Poin yang ketiga, catatan kaki berasal dari jurnal. Cara penulisannya seperti ini teman-teman. Poin yang keempat, catatan kaki berasal dari skripsi atau tesis. Cara penulisannya seperti ini. Nah, keempat poin ini hanya judul buku yang bersumber dari buku yang miring atau italik teman-teman. Selebihnya itu tulisan biasa atau tidak italik, seperti itu. Nah, dapat kita lihat perbedaannya seperti ini teman-teman. Nah, jika nantinya teman-teman membuat catatan kaki, sebelumnya teman-teman harus teliti terlebih dahulu sumber catatan kaki itu dari mana. Nah, jika nantinya teman-teman ingin membuat catatan kaki bersumber dari buku, maka cara penulisannya seperti ini, dan seterusnya. Nah, catatan kaki tersebut tidak mesti di ujung paragraf seperti ini teman-teman. Kita juga bisa memposisikan atau membuat catatan kaki itu di tengah-tengah halaman. Misalnya, saya ingin membuat catatan kaki di sini teman-teman. Di sini di rumah, catatan kaki secara otomatis akan muncul sesuai dengan posisi kursor kita teman-teman. Lalu kita klik. Nah, secara otomatis nomor catatan kaki tersebut akan berurutan sesuai dengan nomor sebelumnya. Kita cek, kita lihat. Nah, di sini nomor catatan kaki berada di tengah-tengah halaman. Nah, intinya silakan teman-teman buat catatan kaki teman-teman sesuai posisi dan kutipan dari sebuah artikel atau buku tersebut. Nah, jika teman-teman ingin membuat catatan kaki nantinya, silakan lakukan dengan langkah yang sama seperti tadi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.